Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saat ini kami yang ada di sini bertemu dengan Pak Yuda, jamaah aktif LDII yang merupakan saksi hidup kasus bisnis penipuan, bisnis fiktif yang dikenal dengan nama bisnis Marioso. Alhamdulillah, dengan izin Allah, semoga rekaman ini bisa memberikan banyak manfaat khususnya kepada umat untuk berhati-hati terhadap segala bentuk jenis bisnis yang tidak jelas. Bisnis riba, apalagi bukan hanya riba, tapi sampai penipuan, fiktif. Ya, riba aja udah nggak boleh, apalagi ini riba dan ribanya hasil dari penipuan. Nah, mungkin Bapak Yuda bisa kenalkan diri dulu, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Yuda. Saya dilahirkan tanggal 23 Desember tahun 1967 di kota Mojokerto. Oke. Bapak aktif ya di Jamaah LDI saat ini? Di Jamaah LDI dan mencintai LDI. Mencintai LDI. Nah, kami pun mencintai LDI, Pak. Boleh Bapak ceritakan kapan pertama kali terjadi asal muasalnya bisnis Marioso ini, Pak? Pada tahun 1990 saya kedatangan Marioso ingin mengaji. Tapi dalam waktu 1 tahun mengaji, memang tidak ada mengaji, tapi dia senang bergelut dalam bidang ilmu perdukunan. Akhirnya berdukun pada Bapak Munir dari Jamaah Mojosari dan Bapak Idris dari Jamaah Sidoarjo. Kenalnya tahun 90-an? 90-an. Oke. Kemudian mulai terjadi bisnis, mulai adanya dicetuskan bisnis ini mulai tahun berapa, Pak? Pada tahun 1996, Marioso laporan pada saya tentang keluh kesahnya kerja perdukunan. Setelah dia kumpul dengan Sutiono, dengan Pak Haji Loso, dengan Haji Mujahidin, dengan Tamu dan lain-lain, mulai itulah diteruskan bisnis bodong Marioso itu. PLN dengan memakai nama PLN. Jadi 96 ketemu mengeluhkan ya keadaannya yang kekurangan uang gitu ya. Walaupun pada saat itu sudah aktif jadi paranormal gitu ya. Kemudian ketemu teman-temannya tadi Pak Mujahidin ya. Kemudian mulai dicetuskan bisnis Marioso. Pada tahun 96 itu kira-kira berapa orang yang bisa ikut bisnis Marioso? Cuma orang-orang itu aja, cuma Sutiono, Pak Uji, Haji Loso, Haji Mujahidin, paling lebih kurang 20 orang. Itu pun orang rata-rata orang pengangguran. Mereka yang mengkonsep bisnis ini. Betul. Nek Marioso itu sebagai korban. Marioso sebagai kambing hitam. Karena Marioso satu dari latar belakang bukan pengusaha, dia pedagang asongan, rumah pun tak punya dan keadaan sangat miskin. Oke. Kemudian bisnisnya sama, artinya menggunakan pura-puranya menalangi tunggakan PLN gitu ya? Nah, cuma rata-rata bisnisnya dia pakai kedua agama, yang itu pakai UBLDII. Oh, masuk ke UB. UBLDII mengatasnamakan bahwa bisnis orang yang mau kaya harus ikut Marioso. Kebetulan yang cepat bisa Marioso itu karena fatwa dari dugaan dari Bapak Kiai Asmukasmudi bahwa orang mau kaya harus ikut bisnis Marioso dan Marioso itu halal. Jadi Pak Kasmudi sempat atau sudah memberikan fatwa bahwa bisnis ini halal dan menguntungkan dan kalau mau kaya supaya ikut gitu ya. Masya Allah, la haula quwwata illa billah. Jadi sejak 96 seperti itu dan marak-maraknya sampai banyak-banyak pengikutnya, nasabahnya ini mulai tahun berapa? Maraknya semenjak saya di penjara. Semenjak tahun berapa tuh Pak? Tahun 2001. Oke, Bapak jelasin bagian yang di penjara. Kenapa Bapak bisa di penjara? Karena dari awal saya itu paling lebih tahu memang Marioso bisnis Marioso ada bisnis penipuan, bisnis setan. Dan lebih tahu masalah Marioso itu memang saya. Sehingga dalam arti pertama saya ditawar oleh Haji Loso supaya Yuda mau uang 2 juta tiap bulan tutup mulut. Pada waktu itu saya tidak mau menerima. Tetap bisnis itu harus dibubarkan. Semenjak itulah orang mati dengan saya, bagaimana Yuda itu bisa dibunuh, Yuda bisa masuk penjara. Masya Allah. Dan persisnya gimana strateginya, skenario-nya sehingga Bapak dijebloskan ke penjara. Padahal Bapak nggak terlibat ya, bahkan nggak mau disuap. Artinya ada strategi kan yang dijalankan oleh petinggi-petinggi atau teman-temannya Pak Marioso ini. Gimana nih Pak? Awalnya saya dikenalkan oleh Pak Bambang sebagai imam desa pengurus LDI Jamaah untuk bergabung dengan Babar Jamaah dari Pasuruan. Nah, idenya Babar akan menjadikan demo atau menagih hutang pada Marioso. Itu pun awalnya saya kurang setuju karena tahu karakter Babar meragukan. Tapi karena di desa pengurus, akhirnya saya iakan, terjadilah demo. Ya, akhirnya terjadi penangkapan. Itu pun saya sudah luar dilepaskan oleh pihak Polres karena saya tidak terlibat masalah demo itu.
Bapak nggak ikut demo, tapi tuntutannya apa nih? Tidak ada. Nah, yang anehnya setelah 1 tahun saya dipanggil polisi dimasukkan penjara. Yaitu- Katanya saya terlibat yang ikut terlibat bisnis apa itu terlibat masalah Baper yang tahun yang kemarin. Padahal Baper sudah diputus 8 tahun, baru saya ditangkap. Pak Babar ini masuk penjara. Penjara juga. Berapa tahun? Berapa? 8 tahun. 8 tahun. Kemudian Bapak nyusul. Ya setelah 1 tahun saya baru ditangkap. 1 tahun setelah itu Bapak ditangkap Ditangkap di penjara 8 tahun. dengan tuduhan ikut serta dalam demo yang. Kan malah jadi tuduhan saya itu otaknya yang menyuruh saya. Oh, malah Bapak yang jadi Iya. otaknya dari demo itu. Iya. Pada saya nggak ikut, pada saya nggak ada barang bukti dan dimentahkan oleh yang lain. Nah, dalam 8 tahun Bapak di penjara, apa aja yang Bapak lakukan di penjara? Pertama, masa di penjara sudah ada pengakuan dari Marioso bahwa saya memenjarakan Yuda itu menghabiskan dana 5 miliar. Itu ada ucapan dari Marius? Ada Marioso dan kawan-kawan semua itu mengaku 5 miliar. Kenapa mereka mengakui? Kan bahaya buat mereka. Waktu itu pada waktu Marioso ditangkap oleh Pak Amang Mulia. Oh, sempat ditangkap dan akhirnya mengakui karena sudah ditangkap ya. Karena saya itu masalah Yuda, saya sudah mengirim dana 5 miliar. Marioso dan kawan-kawan menghabiskan dana 5 miliar untuk mungkin suap sana sini, Untuk memberikan kesaksian palsu sampai akhirnya memvonis Bapak masuk penjara 8 tahun. Lebih yang jadi saksi pada saat di penjara yang berikut ini Haji Khonil Kun Khotimah. Itu penebus pusat dan Masya juga pribadi dari Jakarta bahwa saudara Bapak Hakim supaya Yuda dipenjara karena mengusui orang LDI dan mentang bisnis Marioso. Masya Yang berikut ini Allah. dari Khotimah itu. Jadi dari dalam sendiri ada yang sengaja pengen Bapak juga dimasukin penjara ya? Terus kedua, pada waktu di penjara saya dilarang dibesuk oleh Pak Jika Smudi. Jadi orang LDI jamaah dilarang besuk Yuda, haram, Haram. diharamkan besuk Yuda. Sehingga pada waktu itu saya di penjara tidak ada yang menemui dan menjenguk saya. Masya Allah, la ilaha illallah. Silakan. Jadi Bapak masuk penjara, jamaah LDI yang simpati pun tidak boleh jenguk, hanya Pak Kasmudi yang boleh jenguk. Enggak, itu pakar dari Pak Kasmudi. Oh, itu fatwa dari Pak Kasmudi. Terus yang jenguk siapa, Pak? Ya itu pun ada simpatisan yang nyuri-nyuri, diam-diam ketakutan. Oh, nyolong-nyolong bisa ketemu gitu ya. Sampai gitu. Itu pun lagi saya mau dibunuh. Bapak ceritain kasus Bapak yang mau dibunuh ini. Gimana ini Jadi ceritanya? pada waktu saya masih di Polres, belum dipindah di lapas, itu sudah ada dari ngomong-ngomong dari pihak polisi yang seperti pada saya. Yuda hati-hati kamu. Kebanyakan oknum pihak pejabat sudah diberi uang oleh Marioso. Dan nyawa kamu itu sudah taruhan, hati-hati. Itu pun setelah saya dari 12 hari di Polres Mojokerto, setelah dipindah di lapas rutan Mojokerto, baru terjadi 3 minggu kemudian itu namanya saudara Gendut, orang perampok, kasus perampokan dan pembunuhan. Kebetulan dia menguasai tamping kepalanya dari penjara, itu mengatakan pada saya dan menangis. Sebenarnya Yuda, saya itu mau membunuh kamu, saya dikasih uang 30 juta. Padahal bunuh di penjara itu 10 juta udah cukup. Masya Allah. Saya tidak tega Yuda bunuh kamu orang benar. Kamu nggak bersalah, udahlah. Jadi itu nangis. Sebentar lagi Yuda akan pulang 1 minggu kemudian. Setelah itu saya juga di sel. Dia ngakuin ya, sudah dibayar 30 juta untuk membunuh Pak Yuda. Masya Allah, begini banget ini. Terus Itu juga ada yang disantet juga. Itu saksi dari orang yang Marioso namanya Uji. Bapak disantet? Iya, disantet. Itu Bapak taunya Bapak disantet gimana? Yang ngomong sekarang ya Pak Mujiono, pengawalnya Marioso, yang bertempat tinggal di Pemandian Sekarsari Mojokerto. Sekarang masih hidup, dulu yang dibawahi senjata pistol untuk membunuh saya. Dia bawa siap pistol? Iya. Dia siap jadi saksi. Sekarang malah bela Bapak? Iya, iya. Dan dia membocorkan bahwa Bapak pernah disantet? Iya, iya. Siapa dukunnya? Marioso sendiri atau gurunya? Dia dukun dari Marioso, dia nyawa dari orang Banyuwangi. Masya Habis Allah. berapa juta itu. Pokoknya Yuda besok bawa ambulan. Keluarnya Yuda. Jadi asalnya bisnis fiktif, melibatkan tokoh-tokoh pimpinan ormas besar, kemudian pakai, ya asalnya memang si orang Marioso ini dukun, punya guru ya dukun juga, tipu sana tipu sini, berhasil membesarkan bisnis tipuannya. Kemudian orang yang benar, Pak Yuda, berusaha membongkar, malah jadi di penjara. Di penjara mau dibunuh, disantet. Ini kisah kayak sinetron banget ini. Ada pertanyaan dari teman-teman? Saya dengar usaha menghancurkan Pak Yuda itu bukan hanya ke diri Pak Yuda, tapi ada usaha menghancurkan secara keluarga. Ada usaha-usaha untuk menghasut istri Pak Yuda. Gimana ceritanya, Pak?
Jadi setelah saya di penjara, kebetulan di penjara ada 1 minggu banyak orang-orang dari luar dan orang LDI Jamaah itu besok ke saya, sehingga membuka hati saya untuk bertabat dan sabar dan menangani kencang. Semenjak itulah dikumpulkan oleh Bapak Kasmuti seluruh Mojokerto, seluruh pengurus. Mulai hari ini yang besok Yuda diharamkan, dilarang. Masya Allah. Semenjak itu keluarga diteror, dianggap saya itu orang murtad, Yuda itu orang korokong, dan Yuda itu halal dibunuh. Halal dibunuh. Itu fatwa jadi Kasmudi? Ya, oknum ada Kasmuti itu kan Pak. Masya Allah. Malah dari Pak Jailani semenjak saya 1 minggu kemudian saya di penjara, Pak Jailani pejabat pusat dari Gading Mangu, dari Jombang itu datang ke Kediri, menemui Bapak Kasmuti selaku ketua wakil 4 mengatakan, ini loh yang namanya Yuda, kenapa kok sampai dimasukkan ke penjara? Kok tidak diadili secara kejamaan? Jawabannya Bapak Kasmuti, ini keputusan pusat. Nek jamak kepin selamat kudu memenjara Yuda. Woi, karena kalau Bapak tidak di penjara, Bapak berkoar-koar, Ya, kebongkar, akhirnya petinggi-petingginya kejeblos penjara. Ini yang dikhawatirkan oleh Pak Kasmudi, seperti itu ya? Masya Allah. Jadi sudah keputusan pusat saat di penjara. Tadi yang saya ingin perjelas, ada hasutan dari jamaah yang menghasut istrinya Pak Yuda untuk meninggalkan Pak Yuda. Gimana ceritanya? Ini ceritanya. Pada tahun 2003 saya dibesuk dari pihak jamaah LDI, pengurus-pengurus LDI dari Jakarta. 1 dari pihak LDI, insya Allah Yuda akan dibebaskan. 2, Yuda akan dibalikan namanya, direhabilitasi namanya. Rehabilitasi nama. Semenjak itu saya tunggu dengan berita yang gembira, istri saya juga gembira, tidak ada kunjung datang. Sampai 1 tahun kemudian malah nggak ada yang besuk. Malah ceritanya dari kemudian bahwa Yuda itu tidak dianggap sebagai LDI. Yuda sudah dianggap murtad. Sehingga istri saya sendiri disuruh menceraikan, disuruh minta cerai. Dan sempat saya didatangi oleh orang-orang pengurus LDI Jamaah pada waktu saya di LP Porong Sidoarjo, suruh tanda tangan untuk menceraikan istri saya. Dan saya jawab, saya gebrak, saya kena emosi. Saya sudah cukup Pak, air mata saya dengan darah dan nangis. Sekarang sudah kering Pak. Saya kawin dengan istri saya itu sah, dan saya kawin dengan istri saya itu dilewat KUA, itu sah. Silakan Pak, kalau Bapak memang tetap mengawini istri saya, tetap saya tidak akan tidur. Dan akan saya tuntut dunia akhirat. Setelah itu para pengurus minta maaf dan pulang. Bapak dipaksa Karena informasinya menceraikan istri saya rencananya akan diwayu oleh jamaah dari Malang. Informasinya. Ya Allah, orangnya di penjara, istrinya disuruh paksa cerai, udah disiapin yang mau wahyu. Masya, ini apaan ini? Nampak jelas bahwa keterlibatan sistem besar di LDI yang dikenal dengan Islam Jamaah ini dipegang pemain ini dari tingkat pusat ya, dari artinya pimpinan-pimpinan selevel Pak, ring satunya lah. Apa hikmahnya dari yang terjadi ini Pak? Apa pelajaran buat jamaah yang masih aktif, yang masih tentunya hormat kepada pimpinan-pimpinan jamaahnya di LDI ini Pak? Ya, kita sebagai orang Islam dan orang imannya, ya kita satu tidak boleh fanatik yang berkelebihan dan melampaui buta. Ya tetap yang kita jalankan sesuai dengan norma Quran dan hadis itu. Adapun bagi saya semakin tegar bahwa kebenaran itu nampak. Bahwa barang hak tetap hak, barang batas tetap batas. Pak Yuda, setelah Pak Yuda keluar dari penjara dengan melalui perjalanan yang sangat menyakitkan dan sangat menyedihkan, kemudian apa usaha-usaha Pak Yuda setelah keluar dari penjara, baik untuk diri sendiri maupun untuk jamaah pada umumnya? Apa usaha yang sudah dilakukan Pak Yuda? Ya Alhamdulillah, setelah saya keluar dari penjara, angan-angan saya, niat saya, setelah saya keluar penjara mungkin orang-orang sudah baik dengan saya, tapi kenyataannya sangat penyesalan dan sangat mengharukan, sangat menyedihkan. Begitu saya keluar dari penjara, tetap aja orang-orang yang marioso, terutama Bapak Kasmuti yang terhormat, itu menganggap saya itu orang murtad. Tetap dianggap murtad Bapak? Sampai sekarang saya itu murtad, orang provokator, orang perusak, orang parpol jamaah. Sebenarnya ya, sebelum ditambah pertanyaan yang lain, banyak jamaah LDI mungkin udah kecuci otak nih, udah tertipu dengan ucapannya Kasmudi seperti itu. Akhirnya mereka juga meyakini kalau Bapak adalah orang yang mau menghancurkan LDI, mau merusak jamaah. Sebenarnya apa niat Bapak? Mau membongkar kasus ini dari awal dulu sampai masuk penjara, sampai sekarang udah keluar, ini sebenarnya niat Bapak apa? Pertama, saya awalnya kan memang dari saya itu masuk dari jamaah Lemkari itu tahun 87. Lemkari 87 ya? Jamaah Lemkari.
Nah, karena itu benar sesuai dengan Rukan Kadis, ya saya lalui dengan bagus. Nah, setelah saya masuk dengan adanya Marioso ini, yang saya bongkar bukan masalah ini, Pak. Yang tetap barang masjidnya Mario itu harus dihancurkan dan dimusnahkan, tidak bisa diselesaikan sebaik-baiknya. Nah, yang jelas sampai sekarang orang-orang yang Marioso masih duduk-duduk di pengurusan LDI. Masih ya? Masih. Malah Masih loyal terhadap Marioso. dan sekarang dananya Marioso dan asetnya Marioso semuanya kebanyakan dikuasai oleh orang-orang oknum dari LDI. Dan masih aktif mereka dan punya kedudukan. Kebetulan lebih menyakitkan lagi itu Marioso kan pernah ditangkap tahun 2003. Marioso ditangkap Oleh 2003. pihak LDI akan diserahkan pada LDI. Setelah itu malah dilepaskan kembali oleh pihak LDI, pengurus LDI. Ada oknum lagi yang melepasnya. Yang benar, terutama. Dan dia sekarang jadi DPO ya? Cerita singkatnya gimana? Nah. Marioso udah ketangkep, terus tahu Ketangkep. kok bisa keluar itu. Skenario-nya gimana skenario-nya? Pada tahun 2002 saya kirim surat pada pimpinan LDI, minimal ada sentuhan hati lah. Saya itu butuh kebenaran Marioso itu masalah itu. Akhirnya tahun 2000 tanggal 22 Desember tahun 2002 surat saya nyampe pada pimpinan Jamaah LDI. Nah, setelah itu baru terjadi penghentian masalah Marioso. Karena terjadi geger rame-rame akhirnya pada bulan April tahun 2003 Marioso ditangkap oleh BLD yang diketuai oleh Bapak Ama Mulia bekas Kejaksaan Surabaya, dibantu oleh Pak Halim, dibantu oleh yang lebih kurang anggota 7 orang dari unsur polisi, unsur kejaksaan dan unsur yang lain. Setelah Marioso ditangkap di Malang, itu pun yang mengetahui, yang menunjukkan itu Pak Mujiono, Presiden Marioso itu. Sekarang Pak Mujiono masih hidup. Begitu Marioso ditaruh di Pondok Kediri selama 2 minggu. Setelah 2 minggu ditaruh di Jakarta. Setelah itu dilepaskan kembali. Dilepaskan kembali. Dugaan lepasnya Marioso ada uang 45 miliar. Dugaan yang tentunya nggak sembarang menduga ya. Kebanyakan merentenya kepada Pak Haji Yusuf. Pak Haji Yusuf Thohir, Melepaskan dia. bendaharanya Jokam LDI. Oke, Bapak kan dalam proses mau artinya membongkar supaya orang-orang jamaah tidak kejeblos bisnis itu. Bapak mendekati imamnya, kemudian Bapak juga setelah penjara menyurati, kemudian setelah keluar Bapak datang yang saya dengar ke Komnas HAM. Bisa diceritain ke siapa aja Bapak udah datang? Setelah saya dari penjara keluar, saya itu butuh keadilan. Betul. Nah, di sana Nabi mengatakan orang menuntut haknya. Menuntut itu kan juga mati syahid. Betul. Keadilan semua perjuangan. Alhamdulillah dengan niat karena Allah, dengan saya tanpa tidak punya pengacara, tidak pernah ke Jakarta, sakitnya ke Jakarta bisa menemui kirim surat ke Bapak Presiden Bapak Yudhoyono. Pak Yudhoyono. Alhamdulillah melalui Sekretaris Negara saya dapat jawaban. Dari Komnas HAM juga dapat jawaban mendukung penyelesaian masalah Yuda. Dari DPR Komisi 3 DPR terutama Bapak Ahmad Yani dari Komisi 3 P3 itu mendapat dukungan. Dan dari LPSK juga mendapat dukungan. Masya Ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Bapak akan terus berjuang untuk mendapatkan keadilan. Saya akan berjuang sampai apapun juga. Yang penting satu, pertama rehabilitasi nama saya. Rehabilitasi nama. Saya. 2, ganti rugi terhadap anak istri saya. Ganti rugi karena kezoliman yang dilakukan kepada Bapak ya. Dan penyelesaian masalah orang Malaysia yang terlibat. Dan penyelesaiannya, oke. Jadi semoga kasus ini bisa diteruskan oleh yang berwenang sehingga keadilan bisa diberikan kepada Bapak. Amin. Ada pertanyaan lagi? Pak Yuda, tentunya dengan usaha Pak Yuda sekarang ini, itu pasti akan mendapatkan perlawanan dari orang-orang yang dulu menikmati semua hasil tipuan Marioso ataupun yang skenario Pak Yuda masuk penjara. Betul. Tentunya tidak akan tinggal diam. Nah, perlawanan mereka dengan adanya usaha-usaha Pak Yuda itu apa, Pak? Saya yakin semua itu la haula wa quwata illa billah. La Semua itu haula kekuatan wa Allah. Naam. Saya yakin itu. Masya Nelson Allah. Mandela pernah dipenjara 27 tahun. Bung Karno pernah dipenjara, tapi terus gerak akan kemenangan. Dan saya gerakan ini barang benar saya yakin suatu saat akan kemenangan. Ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya, semoga ini bisa jadi ibroh. 2, nek masa ketakutan, wah saya sudah dipenjara, sudah tidak dibunuh ya sudah gitu. Ini kan Allah disuruh meneruskan. Niat saya. Ya, kira-kira pelajaran apa aja nih? Ibroh apa yang bisa dipelajari, diambil oleh siapapun yang menonton video ini? Justru dengan adanya saya masalah kasus ini saya dipenjarain lain, malah kita semakin kuat untuk perjuangan para kebenaran. Tambah mantap Tambah dengan mantap, tambah oke. kuat, tambah yakin bahwa benar itu pasti menang. Kemudian ibroh yang coba kita gali,
Sebenarnya gimana sih ketaatan kepada pemimpin itu? Apakah kita taat terus apapun yang dia bilang? Kalau dia bilang ini berarti ini, dia bilang A berarti A. Apakah kita nggak boleh berpikir, merasa pakai hati ini, atau ngecek ini jangan-jangan fatwanya salah, jangan-jangan ini dia lagi bohong? Ini gimana Pak menurut Bapak? Apakah harus taat buta atau gimana ini? Sebenarnya masalah ketaatan selama dia berpegang pada Quran dan hadis ya kita taati. Selama dia benar. Kalau benar keluar dengan Quran dan hadis. Selama tidak maksudnya ya tidak usah kita taati. Jadi Kalau- kita taat untuk kebenaran, bukan taat untuk membabi buta. Atau fil ma'ruf. Nah, ada pertanyaan? Pak Yuda, ini kasus penipuan Marioso di dalam LDI ini tentunya menyisakan luka yang sangat dalam. Selain diri pribadi Pak Yuda sendiri, saya juga dengar beberapa jamaah yang punya akibat yang sangat dalam. Banyak di antara mereka sampai bercerai, sampai kehilangan harta dan segala-galanya kehilangan. Nah, ini kan sebuah luka yang sangat dalam. Menurut Pak Yuda yang tahu betul skenario bisnis ini, kira-kira siapa yang oknum yang paling bertanggung jawab di petinggi-petinggi LDI ini, yang Pak Yuda anggap harus bertanggung jawab dan harus diselesaikan oleh pihak pimpinan, pucuk pimpinan LDI? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau masih yang keterlibatan Marioso, dugaan Yasutiono, Fauji sebagai pegawai pengadilan, Haji Mujahidin, Tawar Mulyono, Pak Naib dan Pak Johan. Adapun sebagai pengurus, oknum pengurus LDL yang paling bertanggung jawab masalah ini satu, Pak Haji Kasmudi, Ki Haji Kasmudi. Pak Karena Kasmudi. tanpa beliau, sehingga Marioso bisa semakin luas dan besar. 3-2 itu Pak Haji Yusuf atau Muhammad Thohir. Dia yang menyuruh dan melepaskan Marioso karena apa? Marioso pernah ditangkap, tapi didugaan dilepaskan oleh Billy. Jadi kira-kira pesan Pak Yuda untuk pimpinan LDI ataupun seluruh jamaah yang harus tahu bahwa akibat skenario ini yang paling bertanggung jawab untuk khususnya untuk pimpinan LDI adalah 2 orang tadi ya Pak ya. Ya, semoga usaha kita, niat baik kita Allah kabulkan, Allah tolong, Allah jaga, karena niat kita ingin menyelamatkan orang-orang yang benar ya. Semoga Allah menolong jamaah LDI khususnya tidak lagi mudah tergiur oleh bisnis-bisnis palsu yang saya dengar. Bukan hanya bisnis Marioso, tapi ada lagi Marioso jilid 2, Marioso jilid 3 yang bisnisnya intinya penipuan, namun memanfaatkan orang-orang petinggi-petingginya ya, sehingga jamaah yang sudah terbiasa taat ini nggak bisa bedain. Pokoknya kalau imamnya atau pemimpinnya bilang ini benar, ikut, ini bisnis bagus, ikut, akhirnya ketipu lagi. Semoga Allah menjaga kita semua dan menolong Bapak dan segera mendapatkan keadilan, pertolongan baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin. Jazakallah khairan. Pesan terakhir. Ya, ada pesan buat para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai umat Islam dan umat iman, supaya kita menetepi apa yang dikatakan dan perintah dari Quran dan hadis. Kita tiru apa tingkah laku Nabi dan para sahabatnya. Dan masalah kasus menimpa saya, cukuplah dari diri saya. Jangan sampai terulang kembali. Bagi saya dan mungkin orang lain sangat sakit, menyakitkan sekali. Betul. Orang sudah dihukum, disuruh dibunuh, disuruh diceraikan. Sehabis keluar dari penjara itu pun tidak ada penghargaan dan permintaan maaf. Sampai menganggap diri saya sampai sekarang itu saya dianggap itu halal dibunuh, perusahaan LDI, perusahaan jamaah. Murtad lagi disebutnya. Itulah yang saya alami. Padahal masih aktif. Pada sampai sekarang saya masih aktif. Masya Allah. Itulah saya cinta pada LDI dan jamaah LDI. Semoga Allah menolong. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.